Tidak pernah terbayangkan di benak Enti Sutisna alias Sule bahwa rumah tangganya dengan Natalie Holscher yang telah dibangun selama hampir 2 tahun harus kandas di tengah jalan. Pasca bercerai, kini baik Sule dan Natalie Holscher sama-sama berusaha untuk menata hati dan melanjutkan kehidupan. Meski tidak lagi bersama, namun keduanya pun masih kerap kali dikait-kaitkan, termasuk dikabarkan untuk saling sindir hingga unfollow akun sosial media masing-masing. Sule pun kini melakukan perombakan penampilan, termasuk juga gaya rambutnya. Sule bahkan sampai melakukan hair extension ke Thailand hingga merogoh kocek jutaan rupiah. Ditandai dengan perubahan gaya rambutnya, benarkah kini Sule sudah benar-benar move on dari Natalie Holscher? Disebut-sebut galau karena kedapatan bekerja mati-matian siang dan malam. Benarkah semua itu dilakukan Sule untuk memenuhi nafkah bulanan baby Azam sebesar 25 juta rupiah per bulannya? Sempat viral karena dianggap pemarah, seperti apa Sule membuktikan bahwa dirinya masih eksis, bahkan sampai diundang ke Thailand oleh salah satu fansnya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, menjadi duda untuk kedua kalinya tentu tidak pernah menjadi pilihan hidup yang ingin ditempuh oleh Sule. Namun, setelah kandas pernikahannya dengan almarhumah Lina Jubaida bersama dengan Natalie Holscher, lagi-lagi Sule pun harus gagal membina rumah tangganya. Kini pasca bercerai dari Natalie, Sule pun juga mulai kembali berseliweran di tengah-tengah kesibukannya dengan penampilan barunya. Ya, beberapa waktu lalu Sule diketahui baru saja melakukan hair extension alias sambung rambut sampai ke negeri Thailand. Kini Sule pun tampil dengan rambut panjang layaknya sosok dirinya di masa-masa emasnya dahulu. Untuk membuat gaya rambut terbarunya ini, Sule bahkan sampai rela untuk merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Lantas benarkah keputusan Sule untuk merubah penampilannya saat ini lantaran untuk membuktikan jika dirinya sudah benar-benar move on? Hair extension habis 5 juta di Thailand, benar. Awas mobil. Ya. Gimana Kang? Dikit aja tentang Ya, seneng aja lah. Maksudnya ini mah mengingat masa lalu. Itu mah rahasia lah, ya. Tidak perlu diungkapkan. Semua perasaan tuh nggak perlu diungkapkan ke media sosial, ke ya media-media nggak perlu. Cukup saya yang tahu aja lah. Mau kesedihan, mau kebahagiaan, apapun, udah cukup saya yang tahu aja. Kita lihat aja lah ke depannya lah gitu ya. Aku sekarang ini lagi introvertnya ya gitu ya. Jadi kayak aku kan sekarang udah status kayak gini emang udah aku kayak gini loh. Kadang suka yang kayak gitu loh. Jadi yang deket-deket nggak tahu dia itu termasuk deket apa enggak. Aku lagi insecure kayak gitu kan. Malu-maluin aja pokoknya. Pede aja, yang penting malu-maluin udah penting udah pedein aja. Sebelum muncul dengan rambut panjangnya saat ini, Sule pun sempat menjadi sorotan warganet lantaran dirinya dianggap lesu, bahkan seolah tidak terurus pasca kepergian Natalie Holscher. Padahal di sisi lain, Natalie justru kini tampil semakin cantik dan fashionable menjalani karirnya di dunia entertain. Sule bahkan mengisi hari-harinya pasca bercerai tanpa dikabarkan dekat dengan sosok wanita manapun.
Melihat sang komedian yang tampak begitu lesu, membuat tidak sedikit yang akhirnya merasa prihatin dengan keadaan dirinya. Lantas benarkah langkah Sule untuk merubah penampilan dengan rambut panjangnya adalah cara untuk menampik semua sorotan miring publik terhadap dirinya? Karena saya memang begitu, dari dulu juga emang begitu. Nggak apa-apa, namanya juga netizen, berhak ngomong apapun gitu kan. Yang terpenting kita tuh menyikapinya dari segala hal. Kalau misalkan kita dibully, dihujat dan yang lain-lainnya, kita hadapi dengan tenang, tapi kita ambil yang positifnya, yang menurut kita tuh, oh iya bener juga ya, gue salah. Kita ambil yang positifnya, ilmu semuanya itu sebetulnya. Jadi dibawa santai aja lah, nggak usah dihujat nangis gitu kan, nggak perlu lah kayak gitu. Justru seneng, artinya orang banyak memperhatikan dong kalau seperti itu. Dia tuh benar-benar sayang sama kita, ngasih tahu, walaupun dengan ada kata-kata yang membuat kita sakit hati lah ya. Tapi ya buat apa? Bahaya kalau kita punya penyakit hati. Masa ide ya jalanin aja, nggak ada challenge, nggak ada apa. Memang lagi nggak mau mendekatkan diri kepada siapa-siapa. Sekarang fokus ke diri sendiri, sama fokus ke anak, sama fokus ke kerjaan. Disebut-sebut galau karena kedapatan bekerja mati-matian siang dan malam. Benarkah semua itu dilakukan Sule untuk memenuhi nafkah bulanan Baby Adzam sebesar 25 juta rupiah per bulannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Pasca bercerai, sebagai duda dengan 5 anak, Sule pun kini tampak menjalani hari-harinya dengan penuh kesibukan. Selain mengisi program di televisi, Sule pun juga aktif sebagai konten kreator. Yang terbaru, Sule disorot warganet setelah mengcover lagu Tiara hingga viral di jagat maya. Namun, tidak sedikit yang juga menyebut bahwa Sule menyanyikan lagu tersebut sebagai ungkapan hatinya yang masih galau setelah berpisah dari Natalie Holster. Namun dalam podcast bersama Gilang Dirga, Sule pun juga menampik bahwa dirinya tengah galau. Alasan mengcover lagu Tiara tidak lain dan tidak bukan untuk mencari uang demi menghidupi anak-anaknya. Termasuk juga Baby Adzam yang setiap bulannya harus Sule nafkahi sesuai kesepakatan, yakni sebesar 25 juta rupiah. Lantas benarkah jumlah tersebut cukup dirasa berat oleh Sule, terlebih usia anaknya yang masih sangat kecil? Viral, gue lagu Tiara, disangkanya gue galau, ya kan? Padahal gue kan nyari duit. Lah gue ngasih Ajam kan 25 juta setiap bulan. Kalau gue nggak kaper-kaper lagu kan lumayan. Nah, gue baca semua komen gue baca. Ada 5 syarat kan tuh dalam Islam tuh kan, semuanya juga menggunakan biaya, perhatian juga biaya. Kita harus perhatian, ya tetap aja kalau kita nggak ngasih makan gimana mau kita memperhatikan. Nafkah aku tidak pernah meminta ya, tidak pernah meminta kalau untuk nafkah. Jadi dari kesepakatan kita berdua, kesepakatan kita bersama, dan yang menentukan nominalnya itu adalah Akang. Jadi kalau aku prinsipnya terserah, kalau Akang mau ngasih berapa ya bersyukur. Yang penting kan kita, yang penting dikasih itu udah bersyukur banget. Selanjutnya ada 25 juta setiap bulan. Ya itu dari pihak Akangnya. Ya itulah namanya media sosial ya, kadang-kadang judulnya tuh menyakitkan. Gitu. Kasihan yang di sana juga lah. Kalau saya makan udah biasa, jam terbang. ya itu cuma reaksi doang sih, karena mempertanyakan buat apa. Anak masih bayi kan gitu, ada yang pro dan ada yang kontra kan.
Sebetulnya kalau dia kan dari kecil tuh dibiasakan supaya nggak rewel tuh nonton. Apapun pro kontra yang kini terjadi, namun Sule seolah tidak mau ambil pusing untuk menanggapinya. Ia pun justru memilih untuk tetap fokus menjalani perannya sebagai seorang ayah dari kelima orang anaknya termasuk Azam. Sebagai orang tua, Sule pun memang dikenal tidak tanggung-tanggung jika perihal kebahagiaan anak-anaknya. Selain janji untuk menafkahi Azam sampai kapanpun, selama ini Sule pun telah berkali-kali menunjukkan sikapnya yang begitu royal untuk Azam. Tidak hanya itu saja, kepada tim intens investigasi, Sule pun mengaku bahwa dirinya telah menyiapkan begitu banyak hal, di antaranya asuransi hingga rumah untuk Azam saat beranjak dewasa kelak. Dari rumah kan rumahnya aja, gitu. Nah itu kan rumah buat aja, mobil buat aja. Itu mah rahasia lah, rahasia. Kalau untuk anak mah udah saya siapin semua kok. Kan Azam rumah udah dikasih, rumah, mobil udah, mau apa lagi? Kalau kebutuhan yang lain-lainnya, kalau untuk sekolah dan yang lain-lain tetap tanggung jawab lah, tenang lah, buat apa, harta mah bisa dicari. Udah dipersiapkan semuanya, rumah, apapun yang dia inginkan, sama seperti anak-anak yang, karena buat apa lagi hidup saya ini kalau bukan buat anak-anak. Azam itu kan penyemangat aku. Yang penting tidurnya itu teratur, makannya teratur, terus apalagi ya, pokoknya semuanya teratur. Tidak rewel? Sama sekali, Masya Allah. Sempat viral karena dianggap pemarah? Seperti apa Sule membuktikan bahwa dirinya masih eksis, bahkan sampai diundang ke Thailand oleh salah satu fansnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Sebagai seorang komedian, Sule dikenal memiliki candaan yang begitu khas dan mampu membuat banyak orang terpingkal. Namun di sisi lain, sempat pula viral kabar yang menyebut bahwa Sule merupakan sosok yang temperamental. Perlakuannya terhadap para rekan kerja seperti Andre Taulani dan juga Nunung membuat Sule pun akhirnya diterpa banyak pemberitaan negatif. Namun di balik itu semua, Sule pun membuktikan bahwa dirinya masih dapat berdiri tegak dan eksis di dunia entertain. Ia pun memiliki begitu banyak penggemar setia, bahkan hingga ke mancanegara. Salah satunya seperti saat beberapa waktu lalu, Sule pun diundang oleh salah seorang fansnya yang berada di Thailand. Tidak hanya diberikan akomodasi, Sule mengaku dirinya juga mendapatkan bayaran selayaknya tampil dalam pekerjaan. Selain berbincang dan juga berfoto bersama, fans itu pun juga turut memberikan semangat bagi Sule untuk menjalani hari-harinya pasca bercerai. Itu mah mak-mak, ibu-ibu jadi ngefans banget. Terus dia suruh datang ke sana, diongkosin kan lumayan. Diongkosin, kasih makan, kasih duit, ya, dipoto. Cuman foto doang, sama ngobrol doang udah. Dia cuman datang ke sana, cuman nyabar-nyabarin, semangat Kang Sule, sabar ya. Ya, maaf, udah lama sih sebetulnya dia mengundang. Bagi Sule, mendapat perhatian dan dukungan dari para penggemar menjadi sebuah hal yang memberikan sukacita. Maupun bagi mereka yang mengkritik, juga dianggap Sule sebagai bahan pembelajaran dalam hidupnya untuk menjadi lebih baik.
Karena itulah apresiasi fans yang tinggal di Thailand itu pun membuatnya sangat bersemangat. Terlebih ia pun sudah sejak lama memang mengundang Sule untuk datang ke Thailand. Namun baru dapat realisasikan beberapa waktu lalu. Lantas siapakah sosok fans fanatik yang bahkan sampai mengakomodasi Sule untuk terbang ke Thailand tersebut? Benarkah ia merupakan wanita asal Sunda yang menikah dengan pria kaya di sana? Dia orang Sunda, tapi dia menikah sama orang Thailand, gitu. Orang kaya di sananya. Makanya dia hambur-hamburin duit tuh. Alhamdulillah saya beli, pas pulang dari Thailand saya bisa kebeli kapal peri. Ya sekalian kontenin lah, lumayan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.